Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD IT Al-Multazam yang solih dan solihah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah sepantasnya kita bersyukur karena dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya untuk bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan mengisi waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti memperbanyak ibadah, tilawah, dan juga sedekah. Sekolah membuat program khusus di bulan Ramadan untuk membantu kalian mengisi waktu luang di bulan Ramadan, yaitu program Kultum Online. Oleh karena itu, mohon disempatkan waktu sebentar sebelum buka puasa untuk menyimak kultum dari ustadz, ustazah, ataupun teman-teman kita semua. Insya Allah isinya penuh makna, dapat menambah pengetahuan, dan juga berisi nasihat untuk kita semuanya. Nasihat kebaikan yang bermanfaat untuk kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mari kita isi dengan hal-hal bermanfaat dan simak kultumnya. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih masuk ke bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinantikan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di dalamnya Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang kami hormati juga ayah bunda wali santri SD IT Al-Multazam yang sedang berada di rumah, dan yang Pak Asep cintai, Pak Asep banggakan, anak-anakku sekalian yang hari ini berada di rumah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Asep ingin menyampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu dengan tema jangan biarkan puasamu sia-sia. Agar lebih akrab lagi, Pak Asep akan memanggil anak-anakku sekalian dengan bahasa akrab, yaitu dengan teman-teman saja, ya. Dan Pak Asep di sini bukan lagi Pak Asep, tapi sebagai kakak, agar bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman semuanya. Teman-teman yang kakak cintai, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita
isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia, apalagi Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, Rabbi shaimin hadduhu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari sini bahwa kita dituntut, nah teman-teman semuanya, untuk menjaga puasa kita agar tidak bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep ingin cerita. Mungkin kalian kalau pernah belajar dengan Pak Asep, ada satu sosok yang sering berbuat usil, namanya Ontohod. Di sini nanti si Ontohod itu di hari akhir dan kita semua akan dibukakan amal catatannya di hadapan Allah, termasuk sholatnya, termasuk amal ibadah lainnya, termasuk puasa di dalamnya. Nah, si Ontohod ini ketika dikasih buku catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas dibuka ternyata ibadah puasanya tidak ada. Sehingga si Ontohod merasa, "Ya Tuhanku, ya Rob, mana ibadah puasaku? Kenapa tidak ada?" Nah, di sini si Ontohod merasa apa? Merasa menyesal. "Kenapa ya Rob? Kenapa tidak ada puasaku? Padahal aku sudah menahan dari terbit fajar sampai terbenam kembali, terbenam. Itu menahan hawa lapar dan haus. Tapi kenapa engkau tidak menjadikan catatan amal buat kami, buat saya ya Rob?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai Ontohod, bukankah engkau ketika puasa suka memfitnah orang? Suka berkata dusta, suka menjahili orang?" "Iya ya Rob. Dari itu aku tidak dicatat puasamu sebagai amal soleh." Maka Ontohod pun merasa apa? Merasa dia menyesal atas perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, dari sana mari kita untuk menyadari, anak-anak semuanya, jangan sampai puasa kita sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah dusta. Berkata dusta atau bohong. Apa itu dusta? Teman-teman, mungkin teman-teman tahu, dusta itu adalah berkata yang tidak sebenarnya. Nah, ini adalah perkataan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa kita kalau hanya menahan lapar dan haus. Nah, yang kedua adalah berkata lagwu atau berkata sia-sia. Berkata yang tidak bermanfaat, berkata yang tidak memberikan kebaikan baik untuk diri kita maupun orang lain, ataupun berkata yang menyakiti orang lain. Di sini ini bisa menghilangkan yang namanya amalan-amalan puasa kita menjadi sia-sia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
yang tadi Pak Asep sebutkan, itu kita dilarang untuk berkata dusta ataupun berkata lagu, yaitu berkata sia-sia. Yang ketiga yaitu melakukan berbagai macam maksiat. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Apa contohnya? Contohnya menzolimi orang, contohnya menyakiti orang, contohnya lagi memfitnah orang, ataupun menggunakan mata kita, telinga kita, mulut kita, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, anak-anakku semuanya, atau teman-teman semuanya, bahwa kata Ibnu Rajab, sejelek-jeleknya orang berpuasa hanya dia menahan lapar dan haus, tapi lisan dan telinga dan matanya dia tidak jaga. Dia tidak berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Pak Asep mengajak semuanya kepada kalian semua, teman-temanku. Ya, Kak Asep mengajak kepada kalian semua, mari jauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdusta, yang selanjutnya adalah berkata sia-sia, yang ketiga adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah mari kita sama-sama untuk senantiasa mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Dari waktu ke waktu diisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Membaca Al-Quran, mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Ramadan ini adalah akan membawakan pahala yang sebesar-besarnya. Itu saja yang ingin Pak Asep sampaikan, yang ingin Kak Asep sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, teman-teman di rumah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.